Hey guys! Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai interferensi. Nah, interferensi yang akan kita bahas pada video kali ini ada co-channel interferensi dan ada ejection ya. Ejection. Nah, sekarang kita bahas dulu dari yang co-channel interferensi. Nah, interferensi pada co-channel ialah interferensi yang terjadi ketika dua buah site seperti ini adalah site 1 ceritanya, dan site 2 itu menggunakan ARFCN yang sama. Kayak misalnya, dia menggunakan ARFCN 0, terus kemudian yang di sini juga menggunakan 0. Kemudian yang di sini menggunakan ARFCN misalnya 7, di sini juga 7. Nah, kalau misalnya ini terjadi, maka sinyal yang di bawah akan rusak atau terinterferensi. Nah, kemudian spesifikasi GSM itu mengatur, yaitu rasio antara carrier dengan interferensi, yaitu disebut juga dengan C/I gitu ya, itu harus lebih besar dari 9 dB. Nah, kalau misalnya dia kurang, maka terjadi interferensi. Lebih besar dari 9 dB, yaitu 10 dB, 11 dB, dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi biasanya operator menentukan bahwa rasionya itu C/I-nya harus lebih besar dari 12 dB. Pokoknya semakin besar, angka di sini akan semakin bagus gitu ya, karena mengurangi terjadinya si interferensi ini. Kemudian yang kedua ada namanya ejection. Kemudian yang kedua ada namanya ejection channel interference ya, dimana ejection ini adalah interferensi yang terjadi ketika dua buah site ini menggunakan ARFCN yang mempunyai selisih 1. Sedangkan aturan yang terdapat dalam frequency planning rules itu kan minimal ARFCN itu selisihnya 2. Nah, sedangkan kalau misalnya dia selisihnya 1, maka terjadilah ejection channel interferensi. Kayak misalnya di sini mempunyai ARFCN itu sebesar 3, kemudian yang sini 4. Misalnya yang di sini mempunyai 6, di sini 7. Pokoknya walaupun hanya selisih 1, dia akan menyebabkan interferensi. Menurut spesifikasi si GSM, rasio antara carrier dengan ejection frekuensi seperti ini carrier, ini ejection, itu harus lebih besar dari 9 dB. Jadi rasionya antara carrier dengan ejection itu harus lebih besar dari 9 dB. Nah, kalau lebih besar berarti lebih bagus di sininya ya teman-teman. Sampai sini paham nggak? Paham. Lalu untuk menghindari interferensi, baik itu ejection maupun co-channel, kita bisa menggunakan perancangan frekuensi berikut ini. Ini adalah gambar site-site ya. Ini site 1, site 2, site 3, 4, 5, dan 6. Dimana site ini sifatnya yaitu heterogen. Kenapa heterogen? Karena site-nya itu tidak berarah gitu ya. Kalau misalnya site yang bersifat homogen, ialah site dalam satu arah, misalnya ke sana berarti ke sana semua gitu ya, kayak gini semua di bawah-bawahnya. Sedangkan yang ini itu bersifatnya heterogen, artinya ada yang ngadep sini, ada yang ngadep sono, ada yang ngadep ngano gitu ya, pokoknya berbeda-beda ngadepnya. Nah, itu dinamakan dengan si heterogen. Nah, bagaimanakah cara merencanakan sebuah frekuensi supaya dia tidak terjadi interferensi? Jadi, ARFCN itu kan tadi terdiri dari TRX ya kan. Nah, TRX itu juga mempunyai sebuah time slot, ada 8 biji. Nah, di dalam time slot inilah dimasukkan sinyal-sinyalnya berupa BCCH dengan TCH. Kalau kita lihat, yang warna merah itu melambangkan BCCH, kemudian yang warna biru melambangkan TCH. 55 sama 57 itu selisihnya 2 kan, berarti dia bagus. Kemudian 69 sama 59 selisihnya 10, berarti lebih bagus lagi. Kemudian 71 sama 59 lebih bagus lagi karena selisihnya lebih jauh. Pokoknya dia minimal 2. Nah, ini adalah contoh penggunaan frekuensi yang bagus gitu ya, perencanaan frekuensi yang baik supaya tidak terjadi interferensi. Kemudian ada juga frekuensi yang saling bersebelahan seperti ini. Ini dan ini saling bersebelahan, di mana di sini terlihat bahwa ARFCN-nya yaitu 78 dan di sini 61, berarti bagus ya teman-teman. Kemudian di sini 80, di sini 82, berarti memenuhi syarat minimal, yaitu harus 2 selisihnya. Oke, berarti ini memenuhi syarat. Kemudian di sini juga 65, di sini 69, 63 gitu ya. Kemudian ini 67, 71, 76. Nah, ini adalah contoh-contoh perencanaan frekuensi yang memenuhi syarat supaya tidak terjadi interferensi.
Memang cara-cara ini agak sedikit memuyengkan sebuah perencana ya, RF planner, karena mereka harus merencanakan semua frekuensi secara detail. Maka dari itulah dibuat frekuensi hopping atau frekuensi yang bisa melompat-lompat, supaya ARFCN-nya ketika dia kurang dari 2, ya selisihnya kurang dari 2, maka frekuensi tersebut langsung bisa berubah. Nah, pada video selanjutnya kita akan belajar mengenai frekuensi hopping. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.